kira-kira kalau di tempat kita terjadi mati listrik, blackout dalam waktu 24 jam aja? 24 jam, Apa yang terjadi? apa yang akan terjadi pada kita ketika kita nggak punya air, Backup. listrik kita tidak punya, kemudian telepon juga akhirnya harus mati karena kalau listriknya mati berarti GPS juga mati. Iya. Beberapa perusahaan telekomunikasi juga mungkin nggak semuanya maksimal. Nggak bisa. Gitu. Jadi kita udah nyiapin apa nih kalau memang terjadi benar-benar listriknya mati. Apalagi kalau kita kan nih tersambung listrik misalkan di Jawa dan Bali nih. Kan mati itu serempak tuh. Begitu juga dengan Sumatera. Nah, Kalimantan. Di rumah kita itu udah ada apa? Karena satu-satunya komunikasi yang hanya di situ akan efektif adalah ketika itu kita punya radio. Jadi baterai. ketika tapi mungkin ya terlepas dari kita melakukan buku panduan atau kesiapsiagaan mitigasi terhadap kemungkinan terburuk, minimal kita membuat mitigasi kebencanaan aja. Nah, kan kita kan terkenal dengan negara yang sangat rawan bencana. Bahkan kita dikenal sebagai supermarketnya bencana. Betul. Jadi kalau nggak ada longsor, ya banjir. Kalau nggak banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Lengkap ya? Lengkap tuh, semuanya ada. Nah, kayaknya saya belum pernah lihat tuh adanya panduan bagi warga kalau terjadi tsunami, kalau terjadi gempa, dan dalam waktu beberapa jam mereka harus apa yang mesti mereka lakukan gitu. Atau terjadi sesuatu yang buruk lah. Karena buku panduan ini penting buat warga nih, gitu. Nah, kalau memang urusan bencana kita belum siap, apalagi urusan yang lain yang lebih urgent dari itu, gitu. Nah, ini karena hidup mati, survival 72 jam. Nah, kalau kelewat sedikit saja, itu korban akan semakin banyak, gitu kan. Korban bukan karena kejatuhan bom, tapi karena jaringan logistik transportasi tidak bisa dilalui, tidak ada BBM, tidak ada beras, tidak ada jalur air, kemudian mereka akan kelaparan, terisolasi di suatu tempat. Sementara pemerintahnya juga lumpuh, belum bisa melakukan apa-apa dalam waktu 3 hari. Gitu. Apalagi di negara yang semuanya sistemnya udah digital. Betul. Listriknya, airnya, sistem internetnya, lalu lintasnya semuanya sudah terpusat gitu ya, terkontrol rapi gitu. Nah, kira-kira kalau di tempat kita terjadi mati listrik, blackout dalam waktu 24 jam aja? 24 jam, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi pada kita ketika kita nggak punya air, backup, listrik kita tidak punya, kemudian telepon juga akhirnya harus mati karena kalau listriknya mati berarti GPS juga mati. Iya. Beberapa perusahaan telekomunikasi juga mungkin nggak semuanya maksimal. Nggak bisa. Gitu. Jadi kita udah nyiapin apa nih kalau memang terjadi benar-benar listriknya mati. Apalagi kalau kita kan nih tersambung listrik misalkan di Jawa dan Bali nih. Kan mati itu serempak tuh. Begitu juga dengan Sumatera. Nah, Kalimantan. Di rumah kita itu udah ada apa? Nah, kita udah nyiapin apa? Apakah kita udah menyiapkan emergency saver untuk baterai? Betul. Emergency lamp untuk kita nyalain lampu? Apakah kita udah punya itu? Jangan lupa kita harus punya radio yang ada baterainya. Karena satu-satunya komunikasi yang hanya di situ akan efektif adalah ketika itu kita punya radio. Jadi baterai. Ketika televisi tidak bisa hadir, maka radio mungkin menjadi alat komunikasi pemerintah untuk menyampaikan itu. Jadi radio FM dan lain-lain. Terus apa yang udah kita siapkan? Apakah kita udah punya makanan kecil yang jangka panjang? Yang punya tentara itu ya? Yang punya tentara itu. Gitu. Yang kecil-kecil tapi bisa. Memang kelihatannya kok mengerikan banget, kok begitu amat. Ya namanya juga kesiapsiagaan. Bukan berarti kita nakut-nakutin. Cuman itu yang mesti kita siapkan. Makanya ada teman saya di rumahnya, dia bilang bahwa di rumah itu dia nyiapin 2 tas. Satu tas tuh isinya surat-surat penting, dokumen penting, ijazah juga. Iya, ijazah, surat tanah segala macam ditaruh di satu tas itu. Satu tas lagi dia untuk ketika keadaan darurat. Jadi di situ ada
baju satu, obat-obatan, Oke, makanan selimut. kecil, selimut, Ya. radio juga tahu, Iya, radio kecil di radio situ. kecil, Oh, yang baterai. penting juga senter Nah. sama periwitan. Karena untuk mencari orang segala macam. Ya. Nah, dia selalu bilang ke anaknya, kalau ada sesuatu, entah kebakaran, entah apapun yang membuat kalian harus meninggalkan rumah ini, kalian bawa 2 ini aja. Oke. Dan diletakkan dan semua orang tahu di rumah itu. Di posisi Jadi, di mana? di posisi di mana Semua orang bisa ngambil mengakses. dan bisa lihat. Oke. Semua barang tinggalkan kecuali 2 Kecuali ini. dua ini. Kalau ini udah nggak bisa ya sudah tinggal. Tapi kalau ini masih bisa, Ambil. 2 ini. Oke. Untuk mereka pergi dan bertahan hidup dengan 2 tas ini. Ya. Gitu. Jadi situasi ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk sesuatu yang berlebihan, tapi paling tidak negara sebesar Indonesia sudah harus menyiapkan itu. Meskipun tidak seperti negara yang lain sampai buku panduan dibagikan, tapi paling tidak nanti per daerah-daerah sampai ke kabupaten, kota, kecamatan, RT, RT juga sudah mulai disosialisasikan kemungkinan itu. Oh, nih saya baca dari Shindo News nih ya. Ada negara namanya Finlandia. Finlandia itu memiliki dia mencetak secara daring panduan maupun Itu dicetak secara buku ya? Buku maupun daring. Internet? Ya. Oke. Kemudian bila terjadi serangan militer, termasuk ancaman kimia dan bencana, masyarakat diedukasi mengenai lokasi tempat pelindungan terdekat. Oke. Nah, Finlandia punya sejarah panjang, jadi mereka tuh benar-benar sudah menyatu dengan tradisi untuk menghadapi mitigasi. Oke. Sementara kalau di Swedia, mereka juga membuat buku panduan. Dalam menghadapi serangan udara, propaganda musuh, serangan cyber, hingga gangguan distribusi logistik nasional. Swedia menekankan konsep total defense, yaitu kolaborasi antara militer dan sipil dalam menghadapi bencana. Yeah. Gitu. Jadi kolaborasi sipil dan militer tuh kalau di Indonesia mah udah dari sejak kemerdekaan kan. Harusnya kita lebih siap kuat dan lebih siap menghadapi situasi ini. Kalau Swedia aja udah kayak begini. Iya. Artinya satu ya, kita tuh supermarket bencana. Artinya itu kita sudah terbiasa menghadapi situasi darurat. Ya. Dan kemungkinan juga tidak jauh dari darurat antara Perang Dunia Ketiga. Tapi mungkin akan lebih dahsyat karena ada senjata pemusnah massal. Ya. Kemungkinan yang akan terjadi. Yang kemudian yang kedua adalah nilai-nilai luhur kita bahwa pemerintah dan rakyat itu menyatu jadi satu ketika ada musuh bersama. Ya. Ini yang perlu dipertegas lagi. Dan latihan itu menurut saya penting juga ya. Latihan secara bergilir. Bener. Untuk darurat, situasi darurat itu. Iya, makanya kita ada Komcat kalau nggak salah ya. Nah, Komcat juga ada. Nah, mungkin di Korea aja artis-artis ganteng-ganteng itu wajib militer itu. Dan orang tidak bisa mengelak dari itu. Ya. Sebenarnya kalau kita suruh latihannya sih mungkin mau kali masyarakat ya. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu penting juga loh. Untuk situasi darurat. Orang katanya pekerja-pekerja di Cina juga udah bisa nembak-nembak. Iya, makanya. Udah bisa ngangkat senjata gitu. Tapi kita masih sibuk berdebat tentang data BPJS. Kalau negara lain udah menyiapkan beyond dari itu, artinya urusan-urusan lain itu udah selesai. Iya. Nah, kalau di Indonesia harusnya urusan-urusan data itu udah selesai harusnya gitu. Kita udah punya lembaga cukup banyak. Kredibel. Lembaga juga lumayan oke, tapi kita masih meributkan data orang miskin, disebut miskin atau tidak gitu. Sementara harusnya itu udah selesai di level itu dan tidak usah diperdebatkan antar menteri. Kita udah harus lebih dari sekedar data sebenarnya, karena ada yang bilang kalau salah memberi data, otomatis salah membaca data. Nah. Kalau udah salah membaca data, maka akan salah membuat kebijakan. Keputusannya. Iya. Keputusan juga akan salah, akhirnya merambat ke semua. Jadi Pak Prabowo mungkin harus lebih intens nih soal data, karena kalau data ini tidak diurus dengan baik, ada orang-orang yang tadinya berhak untuk menerima sesuatu yang memang layak dia dapat, ternyata dia nggak dapat, dan ternyata jumlahnya cukup banyak, maka akan terjadi masalah sosial yang lumayan serius. Ya. Gitu. Ya, kita berharap akan ada segera tindak lanjut ya. Ya.
untuk menyiapkan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan terburuk, karena apapun ini juga akan kejadian meskipun kapan waktunya kita belum tahu, tapi tanda-tandanya sudah semakin banyak orang yang memperkirakan itu. Jadi kementerian terkait moga-moga segera untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Jangan cuma menyiapkan panduan pemilu 2029, itu. tapi juga menyiapkan panduan bagaimana masyarakat menghadapi situasi terburuk jika hal itu terjadi. Ya, kita siap aja kalau diminta untuk kasih masukan. Oh ya, bisa. Toh nanti kalau kejadian itu meledak sebelum pemilu, pemilu juga belum tentu jadi. Ya kan? Iya. Mendingan menyiapkan ini dulu daripada menyiapkan pemilu. Benar. Bagaimana menyiapkan krisis bila itu terjadi, apa yang mesti dilakukan, itu penting itu sebenarnya gitu. Iya. Biar kita aman lah gitu. Ya. Oke. Komcat. Waduh. Nah, kan tadi kita udah nyebut tuh komponen cadangan. Sebenarnya kan udah ada di kita. Sudah ada di kita. Sudah ada beberapa masyarakat yang ikut di Kemhan. Cuman memang tugasnya latihan aja, latihan. Masih latihan. Terus mereka nanti disiapkan jika terjadi keadaan darurat, mereka boleh ikut. Mereka bisa ikut. Pasukan organik. Karena kalau diserang musuh, Komcat tuh yang didahulukan dulu karena mereka udah biasa bawa senjata, udah terlatih lah ya, terlatih gitu, paramiliter, udah terlatih. Nanti kalau memang udah nggak cukup, baru mungkin masyarakat dilibatkan. Kita sih masih siap aja kalau untuk siap membela bangsa dan negara ya gitu. Iya betul. Kecuali kalau kita untuk membela hal-hal yang buruk baru kita nggak mau. Tapi kalau negara kita diserang gitu sama Australia, atau harus turun semua lah. Atau sama Trump gitu nyerang Indonesia, kita membela tanah air. Membela tanah air itu penting buat bagian dari kewajiban kita. Jadi ya mudah-mudahan ya tidak ada situasi yang buruk. Tapi apapun yang terjadi kita harus menyiapkan situasi yang terburuk. Situasi yang terburuk. Ada backup plan apa yang mesti kita lakukan minimal di rumah kita sendiri. Kita udah nyiapin apa untuk situasi terburuk kita. Iya, termasuk tadi tas-tas yang untuk emergency kit itu udah harus disiapkan di rumah masing-masing. Bener. Oke, kalau gitu Mas Bung, thank you. Teman-teman demikian, sampai ketemu di dokumen besok libur ya. Besok libur. Tapi kita menyiapkan acara khusus yaitu sidang isbat. Di Ramadan tahun 2026. Sampai jumpa. Salam.